سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Qahirah yang saya muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada khusus Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok Bapak Haji Gus Yahya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau, memberikan kesehatan pada beliau dan juga seluruh jemaah yang tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini diiringi dengan hujan yang turun dari kapan ya Pak? Kemarin siang ya. Ya itu sore ya. Ya ini merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang dengannya kita memohon kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah berikanlah atau jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat pada kita semua, dan kita berharap pada Allah semoga hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita masih bisa hadir di tempat ini ya. Mungkin jika sholat-sholat kita masih tertidur nyenyak di rumah ya. Alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah dan sekarang dilanjutkan dengan kajian subuh, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini tema yang ingin saya bawakan, yakni kehadiran manusia mulia di tahun jadian. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah bisa menerka ya, siapa manusia mulia ini? Ya Pak ya, kira-kira siapa Pak manusia mulia yang dimaksud dalam tema ini Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena jangankan pada saat kelahiran beliau ataupun setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir ke dunia, yang kemudian membawa risalah yang mulia ini, sebelum beliau lahir pun ini ternyata sudah membawa keberkahan bagi umat manusia. Oleh karenanya nanti akan kita lihat peristiwa-peristiwa apa saja yang ada sebelum kelahiran beliau dan mengiringi kelahiran beliau ini. Ya. Namun sebelum kita masuk pada itu, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi Jazirah Arab pada waktu itu. Artinya ini sebuah miniatur, ya, sebuah miniatur Jazirah Arab pada waktu itu, bagaimana letak geografisnya, bagaimana kondisi sosial masyarakatnya, bagaimana agama yang dianut oleh masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu dan yang lainnya, agar nantinya kita mempunyai satu pemahaman yang utuh. Kita mempunyai satu pemahaman yang utuh bagaimana kondisi masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu, dan nanti bersambung kepada lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah di sini letak geografis Jazirah Arab, letak geografis bangsa Arab ini adalah letak yang
Nah, ini kondisi Jazirah Arab ini merupakan salah satu pintu masuk dari benua Eropa dan benua Asia, khususnya Asia Tengah. Di sebelah utaranya, yang itu berbatasan dengan Eropa, pintu masuknya itu bisa dari Yerusalem, dari Palestina, dari Syam, ataupun dari Turki di situ. Nah, itulah kemudian salah satu faktor yang menjadikan bangsa-bangsa selain bangsa Arab, khususnya bangsa Romawi ini untuk kemudian mengekspansi atau menjajah bangsa-bangsa di Asia. Jadi jalannya mudah, bisa dilalui dengan jalan darat. Karenanya ini menjadi satu arena perebutan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, gitu ya. Karenanya orang-orang Romawi dan orang-orang Persia itu mereka silih berganti dalam menguasai Asia. Nah, kemudian ini juga menjadi satu tempat transaksi, ya, perdagangan, pertukaran peradaban, agama dan seni. Nah, ini juga bisa kita lihat gambarannya dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Dikarenakan kebiasaan orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan, melakukan rihlah pada waktu musim dingin dan musim panas. Jadi ternyata orang-orang Quraisy itu sangat cerdas mereka itu. Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quran itu dolal, ya, dalam surah Al-Jumu'ah, huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Waktu itu mereka itu dalam keadaan dolal, kesesatan yang nyata itu seperti apa ya? Jadi yang dimaksud dalam surah Al-Jumu'ah ini atau dalam Al-Quran, ketika orang-orang Quraisy itu, orang kafir Quraisy dalam keadaan dolal, itu bukan berarti mereka itu tidak bisa membaca dan menulis, bukan. Bukan mereka itu tidak bisa berbisnis, bukan. Bukan mereka itu tidak mengenal peradaban, tidak mengenal seni, gitu, bukan seperti itu. Namun yang dimaksud dengan dolal di situ adalah bahwa mereka itu tidak memahami siapa yang memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka tidak memahami siapa yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Jadi di sini terlihat bahwasanya dalam surat Quraisy memang orang-orang Quraisy itu orang-orang yang sangat cerdas. Ketika dia musim dingin, dia pergi ke Yaman untuk melakukan perdagangan, pertukaran kebudayaan, ya. Misalkan nanti dari Yaman dia pulang ke Mekah, ya. Dia membawa kain-kain dari sutra dari India ataupun dari Asia Tengah. Dan ketika musim panas, mereka ke arah utara, ke arah Syam. Ketika waktu Shaif, ada bilad Syam, mereka pergi ke Syam. Nah, disinilah kemudian, ya, seringnya orang-orang Quraisy ini, ya, melakukan rihlah. Jadi kalau dalam kajian-kajian sirah itu, ketika perang perang Qadisiyah itu, ya, ketika Abu Bakar menyuruh pasukannya ditempatkan satu tempat gitu. Abu Bakar itu tahu, ini kamu letaknya di sini, kamu letaknya di sini. Jadi emang itu semua udah menjadi satu kebiasaan mereka. Dan mereka tahu, mereka itu bisa memetakan daerah itu di otak mereka. Selain memang ini karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi inilah yang bisa kita ibrah ketika dalam kajian-kajian sirah nabawiyah ini, ya, ini
bisa dijadikan satu pelajaran bahwasanya rehlah itu bagi seorang muslim itu juga sangat penting. Ya, sekarang teman-teman dari KMMD, ya, kalau kemarin lagi rehlah ke Lampung ini, gitu. Itu sangat penting. Tujuannya apa? Tadi tujuan rehlah yakni untuk bertafakkur, mentafakuri apa yang menjadi karunia Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ke tempat, ke gunung-gunung, ke laut atau ke tempat-tempat yang mungkin kita belum pernah mengunjunginya. Yang kedua, untuk menjalin silaturahmi. Nah itu, ya rihlah kita kalau saudara kita berada di jauh sana di daerah lain, menjalin silaturahmi dengan rihlah atau dengan menuntut ilmu, ya, tentang menuntut ilmu atau yang lain. Kemudian yang ketiga, dikelilingi gurun pasir seperti pertahanan yang kokoh dari bangsa lain untuk menjajah dan menguasai bangsa. Jadi Jazirah Arab yang kita tahu adalah ini adalah suatu daerah yang dikelilingi oleh gurun pasir yang sangat luas, dan ini menjadi satu kelebihan bagi Jazirah Arab. Dan nggak tahu, saya belum mendapatkan literasi atau literatur yang lain. Apakah Jazirah Arab itu pernah dijajah oleh bangsa lain? Setahu saya belum pernah dijajah, baik itu oleh Romawi maupun oleh Persia sampai sekarang. Itu gitu. Maka itu ini poin yang ketiga, itu adalah satu kesimpulan yang diberikan oleh Syekh Dr. Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah. Tapi kalau hidup berdampingan dia dengan bangsa Romawi dan bangsa Persia, hidup berdampingan dia. Karena apa? Karena di situ ada kepentingan ekonomi, gitu. Ada kepentingan ekonomi, kepentingan dagang, gitu. Karena logikanya, bagaimana ketika nantinya hubungan dagang itu bisa terwujud kalau ya, jalur perdagangan itu selalu dipenuhi dengan sengketa, dengan kejahatan, gitu. Artinya hubungan-hubungan itu perlu dilakukan agar senantiasa jalur perdagangan mereka, bisnis mereka itu menjadi lancar. Nah, ini dilihat dari letak geografisnya. Kemudian yang kedua, kekuasaan bangsa Arab. Yang pertama, raja-raja yang mempunyai mahkota, tetapi pada hakikatnya mereka tidak merdeka dan berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, para pemimpin dan pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak-hak istimewa seperti kekuasaan para raja. Artinya apa? Bahwasanya raja-raja di Jazirah Arab yang ia notabene secara de facto mereka berkuasa, mereka mempunyai mahkota, mereka legal secara de facto, namun karena memang mereka di bawah bayang-bayang dua kekuatan besar pada waktu itu, Romawi dan Persia, mereka tidak bisa berkuasa penuh. Artinya kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan ini pasti ada intervensi daripada dua kekuatan besar itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kondisi agama bangsa Arab. Nah, di sini paling tidak yang saya catat di sini ada 5, mungkin juga bisa lebih juga, ya, agama yang dianut oleh bangsa Arab pada waktu itu. Yang pertama adalah agama yang hanif. Nah, ini pada dasarnya adalah agama Islam, agama yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini yang membawa adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Agama yang bertauhid. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail di Jazirah Arab, ya, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam perjalanan kehidupan bangsa Arab, ya, sampai kepada agama paganan semua ini, karena ada seorang yang bernama Amir bin Luhai pada waktu itu dari Bani Khuza'ah, yang ia itu merupakan orang yang soleh, orang yang alim, orang yang mengerti agama. Dia itu tokoh masyarakat, dia itu tokoh agama, ya, dituakan di situ. Namun
Di satu sisi, ya, dia juga seorang pedagang yang tadi dia mempunyai hubungan yang luas di Jazirah Arab, sehingga ketika ada kesempatan untuk melakukan perjalanan dagang, yakni pergi ke Syam, beliau mendapatkan orang-orang Syam itu kok agamanya beda dengan agama orang-orang Arab, gitu, Jazirah Arab. Beda agamanya pada waktu itu, Pak. Nah, ini kondisi ini pada waktu itu Jazirah Arab ini agamanya masih Hanif, menganut agama Nabi Ibrahim. Kemudian Amir bin Luhai pergi ke Syam. Dia melihat orang-orang Syam itu kok menyembah berhala, gitu. Menyembah berhala. Sampai ada kemudian berhala itu yang modelnya itu Pak. Dari pelepah kurma atau daun kurma itu dilipat-lipat, diuntel-untel itu sampai jadi sebuah patung, gitu ya. Nah, dalam pemikiran Amir bin Luhai ini, Syam itu adalah bumi para nabi. Bumi para nabi. Logikanya adalah kalau bumi para nabi, ya, di situ tempat lahirnya para nabi, berarti ini adalah agama yang benar. Ya Pak ya, logikanya gitu ya Pak. Ini kan negeri para nabi, gitu kan. Kayak misalkan kita satu daerah, oh ini daerah ini adalah kota santri misalnya, kota santri. Berarti orangnya ini baik-baik. Apa yang dilakukan di situ berarti benar, gitu. Padahal belum tentu benar juga semuanya kan gitu. Kan gak semuanya itu menjadi santri kan gitu ya. Nah, kondisi seperti itu, seperti itu. Wah, ini berarti agama yang benar. Sampai satu ketika Amir bin Luhai ini membawa berhala-berhala itu ke Mekah. Sangat banyak, sampai dalam satu riwayat ketika setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu, tercatat sebanyak 360 berhala itu ada di sekitar Ka'bah. Bayangkan pada waktu itu, ya, Ka'bah belum sebagus seperti ini, itu ada 360 berhala di situ. Belum lagi berhala-berhala yang diletakkan di pinggir pantai, di perbatasan kota Mekah, di pinggiran kota Mekah. Itu adalah berhala-berhala yang besar. Nah, bagi orang-orang Jazirah Arab yang kemudian mereka memeluk agama paganis ini, yang menyembah berhala ini, berhala selain dijadikan sebagai satu Tuhan, ya, tempat ia menyembah. Yang pertama, yang kedua, berhala ini dijadikan sebagai satu menunjukkan identitas diri, gitu. Jadi kalau misalkan itu ditaruh di pinggir pantai, jadi orang yang berlabuh masuk, orang luar yang masuk ke kota Mekah, ya, merapat ke pantai itu, dia akan melihat, oh itu berhala yang besar, oh berarti ini agamanya. Atau kabilah yang dari darat, dia masuk melalui perbatasan darat masuk ke kota Mekah, dia akan melihat, oh ini agamanya seperti ini. Dan sekarang ini juga masih kita dapatkan hal seperti itu. Dan saya membayangkan itu patung-patung yang ada di kota New York, ya. Kemudian yang ada di kota Rio de Janeiro itu, kemudian yang ada di mana, Australia itu di mana itu ada. Itu salah satu bentuk menunjukkan satu identitas diri, bukan hanya bagi negara mereka, tapi juga buat agama mereka. Nah, seperti itu. Ya. Di Manado ada Pak ya, waktu itu baru dibangun patung yang sangat besar di Manado itu ya, di pinggir laut itu juga sangat besar. Itu bukan hanya sebagai satu bentuk bahwa inilah agama mereka, tapi ini sebagai suatu bentuk penunjukan identitas diri daripada satu ideologi atau agama, gitu. Nah itu ketika berada satu kondisi masyarakat yang mayoritas. Nah dulu kota Depok hampir Pak, bener nggak? Pernah nggak Pak merasakan itu Pak?
zaman siapa saya lupa. Itu di Depok Lama itu hampir saja didirikan satu patung tugu ya, berbentuk pohon ya, Panjemara. Itu hampir seperti itu. Itu yang kondisinya itu adalah minoritas, tapi berani dilakukan di daerah mayoritas. Gitu. Nah itu ya. Jadi ini menjadi pelajaran yang sangat sangat mahal bagi kita ya, peristiwa ini, agar nantinya bahwa kita yang mayoritas umat Islam ini jangan sampai termarginalkan seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian umat Islam ini kemudian menjadi umat yang minoritas dalam tidak masih dalam jumlah. Kalau dalam jumlah bisa kita banyak, tapi dalam kebijakan ya, ataupun dalam amal-amal kegiatan-kegiatan kita menjadi minoritas, jangan sampai seperti itu. Jadi umat Islam ini harus menjadi umat yang kuat, perkuat ukhuwah, perkuat keimanan, agar nanti kebijakan-kebijakan ini benar-benar berpihak tidak hanya kepada umat Islam tapi juga umat-umat sebelumnya. Karena umat Islam adalah umat yang selalu mengayomi umat-umat yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah agama Nasrani. Agama Nasrani yang dianut oleh sebagian orang di Najran. Ya, agama Nasrani ini ya, yang masih menganut Ahlul Kitab. Namun dalam perjalanannya ini agama Nasrani juga kemudian menjadi agama yang paganis. Karena apa? Karena mencampur adukan antara Tuhan dan manusia. Dan kita mengenal sampai sekarang adalah konsep Trinitas. Ya, Trinitas ini. Jadi konsep Trinitas ini merupakan ya, mencampur adukan antara konsep monoteisme, satu sisi dia mempunyai Tuhan, namun di sisi lain dia menjadikan makhluk itu sebagai Tuhan. Gitu. Ya, makanya agama Nasrani sekarang pun menjadi agama yang paganis. Kemudian yang keempat adalah agama Yahudi. Agama Yahudi, orang-orang Yahudi juga waktu itu menganut Ahlul Kitab. Namun juga dalam perjalanannya, ketika mereka menjadi sombong, menjadi angkuh, sehingga tokoh-tokoh mereka, pemuka-pemuka agama mereka, apalagi yang sudah meninggal, ketika mereka mati, kemudian mereka dijadikan sesembahan bagi generasi-generasi sesudahnya. Nah itu kemudian inilah agama Yahudi pun ya, ini menjadi agama yang paganis. Kemudian yang kelima adalah agama Majusi yang banyak dipengaruhi dari Persia dan menyembah api. Kalau agama Majusi memang dari dulunya udah seperti itu, gitu ya, menyembah api. Kemudian yang berikutnya, kondisi sosial bangsa. Ketika dipetakan, maka kondisinya ada dua. Kalangan bangsawan yang menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah, pada tataran menengah ke atas, ya, ini hubungan antara bangsawan sesama bangsawan ini masih sangat terjaga. Ya, ukhuwah di antara mereka masih sangat terjaga. Gitu ya. Mereka saling mengunjungi, gitu ya. Kemudian yang kedua, seseorang dianggap mulia dan berani jika banyak dibicarakan oleh kaum wanita. Nah, kebiasaan di kalangan bangsawan Arab ini, ya, ketika mereka semakin banyak dibicarakan oleh kaum wanita, maka apa kalau bahasa sekarang elektabilitasnya itu, semakin tinggi. Nah, gitu. Mereka semakin terkenal, mereka semakin percaya diri seperti itu. Ya. Elektabilitasnya ya, semakin tinggi. Jadi bicarakan gitu. Ya, mereka senang seperti itu. Apalagi ketika ada syair, mereka disebutkan namanya di situ. Mereka biasanya ketika disebutkan namanya di situ, mereka memberikan ya, harta kepada si penyair itu karena telah disebutkan namanya. Kemudian yang ketiga, hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Nah ini hampir sama dengan Islam sekarang. Jadi kalau ingin menikah ya harus meminta persetujuan dulu dari pihak wanita, gitu ya. Namun berbeda dengan kaum menengah ke bawah, gitu ya.
sangat menjomplang sekali. Ya, ketika Aisyah menjelaskan, ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, di zaman Rasulullah SAW sampai zaman Rasulullah maksudnya, itu di bangsa Arab itu ada 4 macam model hubungan antara pria dan wanita, hubungan pernikahan. Yang pertama, ketika ada seorang laki-laki, dia ingin menikahi seorang wanita, dia suka. Nah, tanpa persetujuan walinya, dia bisa langsung menikahi wanita itu. Dia membawa harta, membawa hadiah untuk dihadiahkan, ya, mas kawin, dihadiahkan kepada wanita itu, kemudian ia menikahi wanita itu langsung. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, ini sangat luar biasa ini. Ketika ada seorang sepasang suami istri, ketika istrinya itu selesai menstruasi. Biasanya kan kalau selesai menstruasi itu kan masa-masa subur ya Bu ya, masa-masa subur. Nah, biasanya di situ seringlah terjadi proses suami istri. Namun ini tidak. Ketika istrinya selesai daripada haid, ia memberikan istrinya itu kepada orang lain. Memberikan istrinya itu kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya karena ia ingin mempunyai satu keturunan yang pintar misalkan. Dia melihat ada orang lain yang pintar atau dari wajahnya ganteng gitu ya, tampan gitu. Dia ingin mempunyai anak seperti itu gitu. Nah, kemudian dia memberikan istrinya kepada orang itu untuk disetujui. Sesudah istrinya hamil, kemudian dibawa pulang lagi istrinya, baru dibawa pulang. Nah, itu tujuannya itu disebut dengan nikah istibdal. Saya nggak tahu sekarang ini masih ada apa enggak nikah seperti itu. Sekarang ini masih ada pernikahan seperti itu. Konon kabarnya di sebagian negara di Asia Tenggara itu masih ada. Di sebagian suku di Asia Tenggara itu masih ada. Jadi nikah seperti itu, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, poligami, tapi tanpa batas. Poligami tanpa batas. Seorang suami boleh berapa saja mempunyai istri. Kemudian yang keempat, praktek poliandri. Seorang wanita boleh mempunyai banyak istri. Itulah 4 macam pernikahan yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Sunan Abu Daud yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Belum lagi seperti praktek perzinahan, jual beli kaum wanita dan yang lainnya. Inilah gambaran kondisi sosial bangsa Arab. Nah, Ibu sekalian yang saya muliakan dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari miniatur itu, ya, bagaimana tadi letak geografis Jazirah Arab, kondisi agama, kondisi sosialnya, ya, ini terus terang sangat memprihatinkan sekali gitu ya, kondisi bangsa Arab pada waktu itu. Namun ada beberapa karakter bangsa Arab ini yang menjadi satu unggulan bangsa Arab pada waktu itu. Di antaranya adalah orang-orang Arab pada waktu itu mempunyai karakter atau sifat yang dermawan. Mereka suka memberi. Jadi kalau ada peziarah dari luar Arab, kemudian dia berhaji ke Ka'bah, ia pasti akan disuguhi. Kalau misalkan dia mampir ke rumah, dia pasti akan dijamu dengan baik. Dan tamunya itu biasanya tidak boleh pulang kalau dia belum mencicipi makanan yang dihidangkan oleh tuan rumahnya. Kemudian juga yang kedua, di antara karakter bangsa adalah bangsa
ia itu mempunyai semangat, kekuatan dalam mempertahankan pendapatnya. Jadi kalau dia merasakan pendapatnya itu benar, dia akan terus mempertahankan pendapatnya sekalipun mengorbankan nyawanya itu. Nah, karakter yang bagus ini menjadi satu hikmah ilahiyah. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ramadan Al-Buti, istilahnya hikmah ilahiyah. Kenapa agama Islam ini diturunkan di Jazirah Arab? Kenapa agama Islam ini diturunkan di Jazirah Arab? Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, "Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin." Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang menjelaskan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, yang mensucikan kita, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kita Alkitab, Al-Hikmah, jadi Al-Qur'an, wa kanu min qablu fi dhalalin mubin. Yang sebelumnya itu kamu itu dalam keadaan yang dhalal, dalam keadaan yang sesat yang nyata. Nah, di sini kita lihat bagaimana proses sampai kemudian kelahiran Rasulullah SAW. Saya awali dengan seseorang yang bernama Zunawas. Jadi Zunawas ini, Bapak Ibu sekalian, Zunawas ini merupakan satu raja Yaman dan merupakan generasi raja Yaman yang terakhir yang memeluk agama Yahudi. Sebenarnya awalnya itu kerajaan Yaman itu pada waktu itu tidak memeluk agama Yahudi, tapi mereka menyembah api. Nah, ketika ada kunjungan ke Madinah, seorang raja Yaman ini bertemu dengan dua orang rahib Yahudi, dan dia melihat dua orang rahib Yahudi ini sangat pintar. Dan dia tertarik membawa dua orang rahib Yahudi itu ke Yaman. Dan singkat cerita, raja itu yang bernama Tuban Abu Karim ini kemudian memeluk agama Yahudi. Nah, Tuba ini merupakan gelar daripada raja Yaman. Nanti bisa Bapak Ibu lihat dalam surat Qaf ayat yang ke-14, wa ashabul aikah wa qaum Tuba. Dan para ashabul aikah, penduduk bangsa Aikah itu, wa qaum Tuba, kaum Tuba. Tuba itu maksudnya adalah gelar raja Yaman. Sampai kemudian kekuasaan berada di tangan Zunawas yang juga memeluk agama Yahudi. Dan Zunawas ini melihat di salah satu daerah di Jazirah Arab ini masih memeluk agama Ahlul Kitab. Yang ini agama Nasrani, yaitu di Najran. Dan ia ingin menyahudikan Najran itu, menyahudikan Najran itu. Sampai kemudian Zunawas ini mempersiapkan pasukan yang besar untuk menjajah Najran, menyerbu Najran. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa Ashabul Ukhdud yang ada dalam surah Al-Buruj itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tokoh kunci yang menurut ahli sejarah dalam surah Al-Buruj itu, Ashabul Ukhdud itu adalah Zunawas ini, yang kemudian digali parit itu, di parit itu kalau menurut menurut Ibnu Hisham dalam kitabnya itu sebanyak kurang lebih 5.000 orang Najran itu yang dibakar di parit itu. Jadi paritnya logikanya kan sangat besar sekali. Jadi kalau saya konversi itu
Saya pernah main-main ke mana? Stadion Depok Jaya itu, Pak. Stadion bola itu. Nah, itu muatnya kurang lebih segitu. Jadi kalau paritnya besar itu kurang lebih paritnya segede gitu. 5.000 orang gitu. Itu. Sebesar stadion itu, paritnya itu. Nah, itu yang dikenal dengan peristiwa Ashabul Ukhdud itu. Nah, kemudian setelah diketahui seperti itu, maka kerajaan Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi, ya, dipimpin oleh Raja Najasyi yang merupakan koloni daripada kerajaan Romawi, ya, yang menganut agama Nasrani, ini tidak senang. Dan Raja Najasyi mengirim seorang jenderal yang bernama Aryan itu, yang ada pada negara hijau itu, untuk memerangi Zundawasit. Sampai akhirnya Aryan ini berhasil menguasai Yaman, ya, jadi menguasai Yaman. Nah, namun dalam perjalanan kekuasaan Aryan di Yaman ini kemudian berhasil dikudeta oleh Abraha. Dan setelah Abraha berkuasa, sebagai bentuk penghargaan kepada Raja Najasyi, ia membangun satu gereja yang sangat besar di Sanaa Yaman, sebagai satu hadiah. Namun tujuannya tidak hanya itu. Ia membangun gereja itu tujuannya adalah yang utama untuk memalingkan Ka'bah ke Yaman, karena dia melihat kok orang-orang itu beribadah ke Ka'bah. Oh, ini potensi yang sangat besar ya. Maka dia membangun gereja. Tujuannya supaya orang-orang itu beribadah ke Yaman. Namun gak berhasil juga. Dalam pemikiran Abraham, wah ini berarti biang keroknya ini Ka'bah nih. Biang keroknya Ka'bah. Berarti Ka'bah harus dihancurkan. Bukan dibawa lagi Bapak Ibu sekalian. Tidak diboyong Ka'bah itu ke Yaman, tidak. Sebagai tempat ibadah, tapi Ka'bah itu harus dihancurkan karena biang kerok katanya. Supaya orang-orang beribadah di gereja yang ia dirikan. Itu. Dibentuklah, disusunlah pasukan yang sangat kuat oleh Abraha, yang diantaranya ya, beliau memakai, dan beberapa pasukannya memakai kavaleri gajah itu, dan Abraha menunggang gajah yang sangat besar. Karenanya inilah yang dimaksud dengan pasukan bergajah yang dilukiskan dalam surah Al-Fil. Tapi ini bukan asbabun nuzul daripada surah Al-Fil. Ya, jadi nanti bedakan Pak ya. Ini bukan asbabun nuzul, ya, kisah pasukan bergajah ini bukan sebab turunnya surat Al-Fil, tapi hanya mengisahkan bagaimana kelakuan pasukan bergajah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan Allah bagaimana Tuhanmu memperlakukan atau bertindak pada pasukan bergajah? Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan istifham litakriri. Jadi bentuk pertanyaan untuk menegaskan suatu kejadian. Jadi Allah ingin mengajak kita untuk memaksimalkan akal kita melihat kisah sejarah ini untuk dijadikan satu pelajaran bagi kita sekarang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan redaksi pertanyaan kepada kita. Nah, ketika Abraha berangkat dari Yaman ke Mekah, pasukannya itu tidak bisa masuk ke kota Mekah, Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa masuk. Di pinggiran kota Mekah itu, kemudian gajah yang dinaikkan oleh Abraha dan pasukannya itu hanya menderum aja, hanya berputar-putar di situ saja, nggak bisa berjalan sama sekali. Gitu. Nah, karenanya di situ Abraham mendirikan tenda, tempat peristirahatan
sebagai camp daripada pasukan-pasukannya. Abraham menyuruh ajudannya untuk memanggil pimpinan kota Mekah pada waktu itu, yang pada waktu itu dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW. Panggil Abdul Muthalib, Abraham. Dipanggil Abdul Muthalib oleh ajudannya itu. Namun mereka tidak hanya memanggil Abdul Muthalib, tapi mereka juga melakukan penjarahan kepada penduduk Mekah. Ya, mereka melakukan penjarahan pada penduduk Mekah yang mengakibatkan diambilnya, ya, dicurinya 100 unta milik Abdul Muthalib. Dan inilah yang dilukiskan dalam Al-Quran dalam surah An-Naml, ya Bapak Ibu sekalian. Allah berfirman, Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya kata Allah, raja-raja jika memasuki satu negeri ini pasti akan merusaknya. Jadi kalau namanya penjajah dia masuk ke dalam satu negeri, satu negara, dia pasti akan merusak. Dan menjadikan tadinya penduduk yang mulia itu, ini kemudian menjadi hina dan hina. Dan ini pengalaman bangsa kita. Kita 350 tahun dijajah oleh Belanda. Inilah hasilnya. Tidak hanya dirusak secara ekonomi, secara materi, tapi juga secara akidah, ya, secara pemikiran kita pun dirusak oleh Belanda. Belum lagi kita pernah dijajah oleh Spanyol, Portugis, Jepang, dan catatan sejarah, ya, mencatat bahwasanya semua itu mereka itu melakukan kerusakan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kira-kira mau nggak kira-kira bangsa kita sekarang dijajah lagi? Gimana Bu? Mau nggak kira-kira sekarang kita dijajah lagi? Karena emang di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Tapi ayat ini jarang dibahas sama kita. Dalam surah An-Naml, Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Jadi penjajah itu, penguasa-penguasa itu, kalau memasuki satu negeri mereka pasti akan merusaknya gitu. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, ini juga pelajaran yang sangat mahal bagi kita. Jangan sampai nantinya anak cucu kita ini merasakan seperti kita, orang-orang yang merasakan penjajahan dari bangsa-bangsa lain. Kita jaga anak cucu kita supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat, ya, orang-orang yang bisa membela agamanya, orang-orang yang bisa membela bangsanya dari segala bentuk penjajahan. Dan sekarang ini sudah mulai dirasakan, tidak secara fisik, tapi apa? Secara sistem, ya kan? Secara kebijakan kita merasakan seperti itu. Ya, banyaknya produk-produk masuk dari luar, itu merupakan satu bentuk penjajahan yang kita rasakan tidak secara fisik. Nah, kemudian datanglah Abdul Muthalib kepada Abraham. Abraham berkata kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, bagaimana pendapatmu tentang Ka'bah?" Diajak diskusi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengatakan, "Ya Tuhan Raja, Ka'bah itu kan udah ada yang punya. Biar aja yang jaga itu yang punya. Jadi saya mohon tolong kembalikan 100 unta saya." Gitu kan? Ya, kembalikan 100 unta saya. Ketika Abraham ngajak diskusi itu, Abdul Muthalib jawabannya cuma itu, Pak. Ibu. Jadi Abraham itu seleranya udah berkurang gitu. Udah dah, hapus aja semuanya. Dan benar, ketika Abdul Muthalib diusir oleh Abraham, Abdul Muthalib kemudian mengajak orang-orang Quraisy pada waktu itu pergi ke gunung-gunung. Kenapa pergi ke gunung-gunung? Karena tidak mampu untuk menghadapi pasukan bergajah itu. Sampai kemudian Abdul Muthalib dan orang Quraisy melihat pasukan bergajah itu kemudian dihancurkan oleh burung yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala berbentuk. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukanlah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu adalah sia-sia. Jadi nggak mungkin mereka akan menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah urusan Allah.
Ka'bah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Jadi ada upaya-upaya untuk menghancurkan Ka'bah itu nggak bakal bisa. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Jadi Allah mengirimkan ya, kepada pasukan bergajah itu burung yang berbondong-bondong. Bukan namanya burung ababil, karena ababil ini makna jamaat, maknanya kan berjamaah banyak, berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang membawa, yang melemparkan ya, berupa batu yang sangat panas, satu di mulut, dua lagi di kakinya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, dan menjadikan mereka itu, pasukan bergajah itu seperti daun yang dimakan oleh ular. Dan benar, pasukan Abrahah kemudian setelah terkena batu-batu itu tubuhnya bolong-bolong. Ya, tubuhnya bolong-bolong. Dan satu riwayat disebutkan ketika Abrahah pulang ke Yaman, itu sampai Yaman, naudzubillah, yang tersisa adalah tulang dan jantungnya saja. Ya, tulang dan jantungnya saja. Semua kulitnya habis. Seperti itu. Nah, inilah jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kita lihat bagaimana sebelum dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 50 hari sampai 55 hari kemudian setelah pasukan bergajah, ini begitu besar keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bangsa Arab khususnya dan bagi manusia. Oleh karenanya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan hingga kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang sunnah-sunnah beliau, untuk bisa menjadi pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman ini merupakan satu kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan sia-siakan apa yang kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah-sunnah beliau, terus istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memegang, bahkan menggigit kata Rasulullah, menggigit sunnah-sunnah beliau. Kemudian yang kedua, ini merupakan satu hikmah ilahiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya, kita sekarang sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakinlah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan baik itu di dunia maupun ketika kita dimuliakan oleh Rasulullah SAW berada di akhirat. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan semoga dalam doa Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kita dan menjadi satu inspirasi dan motivasi bagi kita untuk tetap kita bisa berjamaah ya di masjid yang tercinta ini, menuntut ilmu, mengkaji ilmu, menjalin kebersamaan. Biasanya saya kalau hari Selasa malam Rabu sini yang penuh nih Pak, sayap kanan. Kalau sekarang hari Ahad sayap kiri yang penuh nih. Gitu. Ya. Kalau pada yang penting kita hadir tempat ini, kita ngaji, kita diskusi tentang agama, dan mudah-mudahan ini kita banyak membawa manfaat bagi kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada MC. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin.